Tujuan pembelajaran 1. Memahami dasar dan pentingnya budaya dalam negosiasi internasional. 2. Mengidentifikasi perbedaan pendekatan negosiasi barat vs non-barat. 3. Memahami negosiasi distributif vs integratif. 4. Menganalisis pengaruh budaya terhadap negosiasi. 5. Menerapkan kerangka WAIS untuk strategi negosiasi antar budaya. 6. Menganalisis studi kasus negosiasi lintas budaya. 7. Mengembangkan keterampilan adaptasi dalam negosiasi internasional. Definisi negosiasi. Negosiasi adalah proses interaktif di mana pihak-pihak berupaya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan kompromi. Dalam negosiasi internasional, kesadaran budaya sangat penting karena perbedaan nilai dan komunikasi dapat mempengaruhi hasil. Pemahaman budaya pihak lain membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan Barat vs non-Barat. Pendekatan Barat dalam negosiasi biasanya fokus pada pemecahan masalah secara langsung, logis, dan berbasis data, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang jelas dan efisien. Di sisi lain, budaya non-Barat seperti Jepang cenderung melihat negosiasi sebagai proses yang lebih seremonial dan berfokus pada hubungan jangka panjang serta keharmonisan. Dalam budaya non-Barat, proses negosiasi biasa lebih lambat dengan penekanan pada membangun kepercayaan dan menjaga martabat, bukan sekedar mencari solusi cepat. Perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana masing-masing pihak mendekati kompromi dan keputusan akhir. Selanjutnya ada negosiasi distributif versus integratif. Negosiasi distributif adalah strategi yang berfokus pada pembagian sumber daya terbatas, di mana suatu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Win to lose. Sering kali diterapkan dalam budaya yang lebih kompetitif seperti Amerika Serikat. Sebaliknya, negosiasi integratif bertujuan sebagai solusi yang paling menguntungkan, win to win. Dengan kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan kesepakatan yang maksimal, manfaat bagi semua. Strategi ini lebih umum dalam budaya kolaboratif seperti Jepang atau Skandinavia. Kedua, pendekatan ini mencerminkan perbedaan nilai budaya dalam menilai kepentingan individu versus kepentingan bersama. Selanjutnya ada aspek budaya dalam organisasi. Dalam negosiasi, budaya individualis seperti Amerika Serikat menekankan kepentingan pribadi. Sementara budaya kolektivis seperti Cina fokus pada kepentingan kelompok. Orientasi kekuasaan juga mempengaruhi dengan budaya berjarak kekuasaan tinggi seperti Timur Tengah, dengan menghormati otoritas, sedangkan jarak kekuasaan rendah seperti Skandinavia lebih egaliter. Selain itu, budaya penghindar risiko seperti Jepang cenderung lebih berhati-hati dalam negosiasi dibandingkan budaya yang lebih siap mengambil risiko seperti Amerika Serikat. Selanjutnya ada kerangka waktu strategi. Dalam negosiasi internasional, persepsi terhadap waktu sangat bervariasi antar budaya negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Mereka sering menganggap negosiasi sebagai proses terbatas yang harus segera diselesaikan dengan fokus pada hasil cepat. Sebaliknya, budaya seperti Cina melihat negosiasi sebagai dialog berkelanjutan dengan penekanan pada pembangunan, hubungan jangka panjang, dan rasa saling percaya sebelum mencapai kesepakatan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi kecepatan negosiasi dan pendekatan terhadap keputusan, di mana Amerika Serikat lebih efisien dan langsung, sedangkan Cina lebih lambat dan mendalam. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah gaya negosiasi. Gaya negosiasi ini dipengaruhi oleh preferensi budaya terhadap universalitas dan partikularisme. Dalam budaya universalitas seperti di Jerman, terdapat aturan dan prinsip yang diterapkan secara konsisten tanpa mengandung situasi individu. Sebaliknya, budaya partikularisme itu seperti di Cina cenderung fleksibel dan menyesuaikan aturan dengan hubungan atau konteks spesifik. Selain itu juga, gaya komunikasi juga berbeda dengan budaya low konteks seperti di Amerika Serikat yang lebih eksplisit dan langsung menyampaikan pesan. Sementara budaya high konteks seperti di Jepang lebih implisit di mana makna tersembunyi dalam konteks nonverbal dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya adalah kerangka WAIS. Kerangka WAIS itu sendiri menawarkan strategi untuk negosiasi yang responsif terhadap budaya dengan menegakkan budaya dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan konteks budaya pihak lawan.
WS menguraikan beberapa strateginya yang dapat digunakan untuk berbagai situasi, seperti adaptasi penuh terhadap budaya lawan, pembuatan aturan baru yang disepakati bersama, atau menggunakan pendekatan lintas budaya yang dapat diterima oleh kedua pihak. Pengetahuan budaya itu yang mendalam memungkinkan negosiator untuk menghindari kesalahpahaman dan memaksimalkan peluang keberhasilan. Karena strategi yang sesuai dengan budaya dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan hasil yang lebih baik. Studi Amerika Serikat dan Cina. Dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Cina, terdapat perbedaan signifikan dalam perdisposisi perilaku dan dinamika kekuasaan. Amerika Serikat cenderung langsung, berfokus pada hasil konkret, dan lebih egaliter dalam hubungan kekuasaan. Sementara Cina lebih menekankan hierarki kesopanan dan pendekatan negosiasi yang bertahap serta penuh kehati-hatian. Tantangan utama dalam negosiasi lintas budaya ini meliputi perbedaan waktu pengambilan keputusan dan pendekatan terhadap hubungan jangka panjang. Solusinya adalah dengan meningkatkan pemahaman budaya kedua pihak, bersikap fleksibel dalam strategi, serta fokus pada membangun hubungan yang kuat untuk jangka panjang sebelum mengejar hasil instan. Kesimpulannya, negosiasi internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya, gaya komunikasi, dan pendekatan terhadap waktu dan kekuasaan. Setiap budaya memiliki cara unik dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan, sehingga strategi negosiasi harus disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing pihak. Menyesuaikan strategi negosiasi, baik melalui pemahaman perilaku interpersonal, penyesuaian waktu, maupun pengelolaan kekuasaan, akan meningkatkan peluang kesuksesan dan mencapai hasil yang lebih memuaskan serta hubungan jangka panjang yang lebih kuat.